Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kolan semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia di sepanjang harinya. Masih bersama Asti, saya sendiri sebagai host Kelon Kali Kajar Edukasi Online Puskesmas Kali Kajar 1. Nah, untuk informasi sedikit untuk sobat Kelon yang baru saja bergabung dan yang baru saja mengetahui Kelon Podcast ini, Kelon Podcast selalu hadir di tengah-tengah sobat Kelon semuanya di sebulan sekali. Jadi satu bulan kita akan menyiarkan satu kali seperti itu. Bulan Maret ini ya, tanggal 24 besok adalah Hari Tuberkulosis Sedunia ya. Maka dari itu untuk Kelon Podcast pada bulan ini kami mengangkat dengan tema cek informasi TBC biar nggak takut banget cuy gitu. TBL takut banget loh. Iya. TBC biar nggak takut banget cuy. Di tengah-tengah kehangatan Kelon Podcast ini sudah saya hadirkan dua perempuan cantik-cantik yang sebagai narasumber pagi hari ini. Yang pertama di sebelah saya ada Bu Fitri sebagai programmer TBC di Puskesmas Kali Kajar 1. Bu Fitri boleh memperkenalkan diri langsung ke sobat Kelon semuanya. Oke, selamat pagi sobat Kelon semuanya. Perkenalkan saya Fitri dari programmer TV Puskesmas Kali Kajar 1. Salam TOS TV, temukan, obati sampai sembuh. Iya, terima kasih Bu Fitri. Lalu di sebelah Bu Fitri yang paling ujung ada cewek cantik. Ya, ada dokter internship Puskesmas Kali Kajar 1, Dokter Saskia. Iya. Ya, boleh perkenalan diri ke sobat Kelon semuanya, dokter. Halo sahabat Kelon, perkenalkan nama saya Saskia, di sini sebagai dokter internship di Puskesmas Kali Kajar 1. Iya. Terima kasih dokter dan Bu Fitri yang Terima sudah kasih berkenan kembali. masuk ke podcast Kelon untuk menjadi narasumber kami. Ya, karena temanya ini adalah TBC ya, tuberkulosis. Betul. Iya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Iya. Kenalan dulu dengan TBC. Oke. TBC itu apa, dokter? Oke. TBC itu sendiri ya. Iya. Jadi TBC atau penyakit tuberkulosis ya, biasa kita sebut juga TB gitu ya, merupakan penyakit menular ya yang disebabkan oleh kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis gitu. Nah, bakteri TB ini sebenarnya bisa menyerang manusia itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Jadi bisa nyerangnya kemana-mana. Walaupun memang sebagian besar itu menyerangnya adalah paru-paru yang kemudian kita kenal dengan TB paru. Jadi TBC itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Betul. Iya, sempat belum jadi tahu sekarang penyebabnya dari TBC itu apa. Ternyata penyebabnya dari Mycobacterium tuberculosis. Tadi disebutkan juga oleh dokter ya, yang penyerang semuanya, tapi sebagian besar di paru. Nah, seperti apa gejala TB pada paru? Oke, kalau gejala TB paru ya, karena memang menyerang di bagian paru, otomatis pasti nanti gejala atau keluhannya itu seputar terkait dengan pernafasan ya. Yang pertama adalah batuk ya. Batuknya ini berlangsungnya lama ya, lebih dari 2 minggu secara terus-menerus, bisa disertai dengan dahak atau bercampur dengan darah. Ya, selain itu juga bisa ada keluhan seperti sesak, kemudian nyeri dada ya, demam karena ada proses peradangan di situ, kemudian ada penurunan dari berat badan ya, jadi nggak nafsu makan, lemas, dan yang khasnya lagi adalah berkeringat di malam hari tanpa aktivitas gitu. Jadi semisal nih pas malam kok keringetan ya, padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, itu bisa jadi salah satu dari gejala TB gitu.
Jadi selain batuk juga disertai gejala-gejala lain yang sudah Betul. disebutkan dokter Iya. ya. Untuk khasnya juga tadi berkeringat dingin Di malam hari padahal tanpa Iya. aktivitas. Ya, semoga sobat kelon semuanya yang sudah bergabung bersama kami sudah tahu gejala-gejala dari TB paru khususnya. Semoga lebih waspada ya untuk TB paru ini. Tadi gejala sudah, cara penularan sekarang dokter. Oke, iya. Jadi untuk penularan dari TB ini sebenarnya 11-12 ya, mirip dengan COVID. Gitu. Kita kemarin sudah yang melalui yang pandemi sudah tahu pastilah ya COVID seperti apa. Jadi penularannya ini memang melalui droplet atau disebut percikan dahak gitu ya. Jadi katakanlah nih ada si A ya, A ini dia menderita TB atau sakit TB. Kemudian A ini batuk gitu ya, si A ini batuknya sembarangan ya, tidak menggunakan masker gitu ya, akhirnya keluarlah itu ya hujan dari mulutnya. Hujan dari mulutnya itu keluar ya, atau tadi droplet, bahasa kerennya kita droplet. Yang pasti di dalam percikan dahak itu atau dropletnya itu kan ada bakteri TB-nya tadi ya, ada si kuman TB. Nah, kuman TB ini kemudian bisa terhirup oleh orang lain, masuk ke saluran nafas sampai ke paru-paru, tinggal di situ dan akan berkembang biak di paru-paru. Dan ini perlu diperhatikan bahwa penularannya itu bukan cuma dari batuk loh gitu. Kita ngobrol biasa ya, ngomong nggak pakai masker, itu kan juga ada hujan yang keluar ya. tanpa disadari ada hujan. Betul, itu ada hujan yang keluar, itu juga bisa menular lewat situ. Kemudian selain itu juga dari bersin ya. Kalau bersin lebih hebat lagi, lebih banyak lagi yang keluar. Tapi bukan disebutnya bukan hujan. Oh, bukan hujan. Badai. Badai ya, kalau bersin badai betul. Jadi kalau ini kita bicara ya, kalau bicara biasa itu sekitar ratusan ya, 200-an bakteri kuman yang bisa keluar. Kalau batuk itu sampai ribuan, sekitar 3.000-an ya. Nah, kalau bersin ini mantep ya. Jutaan ya, 1 juta berkali-kali bersin ya. Bisa keluar sampai segitu banyaknya. Padahal kalau kita tahu untuk bisa menginfeksi atau menyerang seseorang, kuman TB itu hanya butuh 1 sampai 10 aja. Padahal yang dikeluarkan Yang dikeluarkan tadi ya, berjuta-juta. Ya. Jadi memang penularannya itu termasuk yang mudah ya. Jadi TBC termasuk penyakit menular yang sangat mudah menular gitu ya. Tadi melalui batuk, bahkan saat kita berbicara tanpa masker juga bisa menularkan seperti itu ya. Ternyata sangat-sangat ngeri kalau misalkan kita tahu bakterinya yang dikeluarkan dari hanya bicara, mungkin kalau kita bisa melihat bakterinya mungkin semuanya akan pakai masker ya Bu Fitri ya. Lari takut. Nah, biar nggak takut nih sobat kawan semuanya bisa mengikuti atau join live kami tentang tuberkulosis. Jadi tahu pencegahannya, penata laksanaannya, pengobatannya seperti apa. Tetap join live kami. Lalu butuh berapa lama? Tadi kan jumlahnya. Butuh berapa lama bakteri tersebut untuk masuk ke dalam tubuh seseorang sampai dapat menimbulkan gejala? Oke, jadi kalau ditanya berapa lama, sebenarnya tergantung ya dari imunitas ya atau kekebalan tubuh dari masing-masing orang. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini memang mirip ya 11-12 dengan COVID gitu. Tergantung juga dari imunitas tubuh atau kekebalan tubuh seseorang. Walaupun secara umum untuk bisa timbul gejala itu dalam rentang waktu 2-12 minggu. Gitu ya. 2-12 minggu ya. Tetapi perlu kita ketahui juga ya, kalau orang yang terinfeksi TB itu dia belum tentu nanti akhirnya akan menjadi sakit TB. Gitu. Jadi kalau semisal ada bakteri ya, sudah ada bakteri TB dalam tubuhnya, belum tentu nanti orang itu kemudian akan timbul batuk, ya, demam, ya, atau timbul jadi sakit ya, karena imunitas tadi ya, karena kondisi imun atau kekebalan tubuh yang kuat. Nah, tetapi
sewaktu-waktu nanti ketika imunnya itu lagi drop ya atau kekebalan tubuhnya turun, tidak menutup kemungkinan bakteri TB tadi ya yang sudah ada dalam tubuhnya yang posisinya lagi tidur itu akhirnya terbangun nih. Oh ini imunnya lagi drop nih, oke aku bangun, diseranglah dia, akhirnya jadi sakit. Oh, gitu. Jadi tergantung dari kekebalan tubuh Betul. itu sendiri ya, sampai menimbulkan gejala. Tadi rentang waktunya 2 minggu sampai 12 minggu. Oke, lalu Bu Fitri nih, programmer TB-nya Puskesmas Kalikajar 1. Apa saja faktor resiko dari penyakit TB paru? Dan apakah faktor resiko tersebut bisa dikendalikan? Oke, untuk faktor risiko ya banyak sekali ya Dok ya. Iya. Untuk faktor risiko TB. Jadi kebiasaan buruk dari masyarakat kita, ada merokok kayak gitu ya. Ada merokok, kemudian imunitas juga itu berpengaruh juga untuk bisa terjadi TB gitu ya. Apalagi untuk orang-orang yang dengan penyakit HIV gitu ya, ini juga sangat berisiko karena kekebalan tubuhnya yang kurang bagus. Jadi sebenarnya pengendalian faktor risiko pengendalian ini sangat penting ya untuk mencegah penularan dan mencegah peningkatan dari kasus TB itu sendiri. Berarti bisa dikendalikan Iya, ya? bisa. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan faktor risiko itu. Apa itu? Yang pertama, dengan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, Gitu lagi-lagi PHBS ya, jadi penting gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membudayakan etika batuk. Kalau tadi dokter menyampaikan ketika kita batuk ada hujan, bahkan bersinar ada badai, nah, batuk juga ada etikanya biar kita tidak menularkan atau berbagi virus, berbagi kuman kayak gitu untuk orang lain. Jangan gitu sampai ya berbagi. Iya, jadi berbaginya berbagi yang lain Berbagi saja, yang jadi lain, jangan ya. berbagi virus gitu ya, jangan berbagi bakteri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melakukan pemeliharaan lingkungan dan rumah. Jadi usahakan rumah dan lingkungan kita menjadi rumah yang sehat. Yang keempat, dengan meningkatkan imunitas tubuh, kekebalan tubuh. Kemudian yang kelima, ketika misalnya dia seorang TB ada penyakit penyerta, nah ini juga harus diobati bareng nih penyakit penyertanya. Seperti yang tadi Bu Fitri bilang ya, kalau penderita HIV Ya, sangat resiko. betul. Atau penyakit yang lain ada DM, gitu gitu. Ya. Jadi ada penanganan untuk penyakit penyertanya. Dan yang tidak kalah penting nih, penerapan PPI. Nah, PPI itu pengendalian dan pencegahan infeksi. Nah, itu tidak hanya dilaksanakan di fasilitas kesehatan saja untuk pelaksanaan PPI-nya. Ya. Gitu ya. Tapi di rumah pun kita harus tetap menerapkan hal tersebut. Jadi itu ya faktor resiko dan pengendaliannya. Iya. Jadi bisa dikendalikan kok gitu, bisa dicegah ya. Betul, dari faktor betul resiko sekali. tersebut. Nah, kembali ke Dr. Saskia. Ada berapa macam atau klasifikasi dari TB paru? Oke, jadi tadi saya sempat singgung di awal ya. Iya. Kalau penyakit TB ini bisa menyerang manusia mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, Betul. bisa kena. Nah, secara umumnya kita bagi jadi dua. Ada TB yang paru dan ekstra paru. Ekstra paru artinya di luar dari organ paru. Gitu. Kalau TB paru tadi sudah kita bahas ya, mulai dari gejala-gejalanya, ada batuk dan segala macam. Nah, kalau untuk TB ekstra paru ya, yang di luar paru, nah ini bisa kenanya macam-macam ya. Contoh, bisa kena ke kulit ya, jadi TB kulit, kemudian bisa kena ke tulang ya, TB tulang itu sering di bagian tulang belakang, punggung, kemudian bisa juga ke usus ya, jadi TB usus ya, TB kelenjar, nah itu juga sering ya, TB kelenjar kasusnya, atau kita sebut juga dengan limfadenitis TB. Dan bisa juga yang kondisi lebih serius itu mengenai suatu otak ya, yang kita kenal dengan meningitis TB. Jadi memang TB ini kecil-kecil tapi menghanyutkan. Kecil-kecil tapi cabai rawit.
kondisi tadi yang lebih serius sampai ke otak ataupun ke selaput otak itu bisa gitu. Jadi pasifik TB itu tidak hanya menyerang ke TB paru saja, Betul. tapi dari ujung rambut sampai ujung Ujung kaki kaki itu bisa. bisa terinfeksi oleh kuman atau bakteri Mycobacterium tuberculosis. Mengingatkan sobat kawan semuanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia. Nanti akan kami jawab pada saat sesi Q&A berlangsung. Dilanjut lagi bincang-bincang tentang TB-nya dengan Bu Fitri dan Dr. Saskia. Lalu cara mengetahui bahwa seseorang itu terkena TBC. Tadi kan kalau yang imunitasnya bagus belum tentu jadi sakit ya. gitu ya. Nah yang jadi TBC itu bagaimana caranya? Untuk tahu ya seseorang ini emang menderita TB atau tidak, yang pasti pertama kita lihat dari gejala ya. Tadi gejala atau keluhan sudah kita bahas juga ya, ada batuk yang lama lebih dari 2 minggu terus menerus, bisa disertai dengan dahak ya ataupun darah, kemudian ada sesak, nyeri dada, demam dan sebagainya. Nah, jika memang mengalami keluhan-keluhan tadi ya yang dirasakan, maka untuk memastikan diagnosisnya atau untuk memastikan ini memang menderita TB atau tidak, akan dilakukan pemeriksaan dahak ya. Kalau saat ini kita sebut itu pemeriksaan TCM ya, tes cepat molekuler. Jadi untuk zaman sekarang nih, untuk yang sekarang ini udah lebih canggih lagi dibanding yang dulu ya. Kalau dulu itu kita cuma tahu oh ini ada kumannya atau tidak gitu ya. Tapi kalau dengan pemeriksaan yang TCM ini kita bisa tahu juga ya ada resisten atau tidak gitu ya, nanti akan pengaruh juga ke pengobatan gitu. Jadi kalau misal nanti setelah diperiksa dahak tadi ya, pemeriksaan TCM hasilnya positif ya, bisa kita dikatakan itu menderita TB ya, memang sakit TB gitu. Tetapi jika hasilnya nanti negatif, kemudian sudah diobatin tapi kok masih sama aja nggak sembuh-sembuh, nah ini ada kemungkinan pertimbangan kita akan melakukan pemeriksaan ronsen dada. Setelah TCM langsung ronsen dada begitu. Betul, kalau dari hasil TCM yang tadi negatif ya, kemudian kita lakukan pengobatan tetapi tidak sembuh-sembuh. Ya. Nah, ada pertimbangan untuk melakukan pemeriksaan yang lain, salah satunya adalah ronsen dada. Gitu. Jadi cara untuk mengetahui seseorang terkena TBC atau tidak, tadi ada satu tes TCM dan ronsen dada. Betul. Menegakkan diagnosa itu ya dokter ya. Iya betul. Iya. Tadi kan sudah faktor resiko juga sampai Bu Fitri bisa dikendalikan ya Bu ya. Lalu untuk Bu Fitri nih, cara yang bisa dilakukan untuk pencegahan TB? Pencegahan ya. Iya. Sebenarnya hampir mirip dengan yang pengendalian tadi ya dok ya, kalau untuk pencegahan gitu ya. Cuma ketika kita sudah tahu faktor risikonya apa gitu, tentu kita harus melakukan itu apa yang tadi saya sampaikan, berperilaku PHBS. Kembali lagi ke sini, berperilaku PHBS. Kemudian dari PHBS sebenarnya perilaku merokok itu masuk di PHBS ya? Iya, masuk Ya, ke jadi indikator harusnya, PHBS betul. Untuk orang-orang yang punya faktor risiko merokok kayak gitu ya, ya berarti dia harus menghentikan gitu ya, menghentikan kebiasaan merokok itu. Kemudian menerapkan PPI. Jadi ketika kita berada di lingkungan banyak orang kayak gitu, karena kita tidak tahu ya dari yang banyak orang itu apakah orang-orang itu dia ada yang kena TBC, kita nggak tahu ya. Tahu ya. Nah, jadi perlu tetap kita menggunakan masker walaupun di luar gitu ya, tapi di lingkungan yang ramai kayak gitu, misalnya pasar kayak gitu, kita kan ketemu banyak orang tuh. Betul. Nah, perlu sebenarnya kita untuk tetap menerapkan PPI. Jadi kita mencegah untuk tidak tertular kayak gitu, dan tentunya meningkatkan imunitas tubuh. Makan makanan bergizi dan lain sebagainya nggak masuk semua sebenarnya. Intinya dari PHBS. Iya. Perlu digarisbawahi PHBS ya Bu Betul. Fitri ya. Jadi supaya sobat keluarga semuanya melakukan perilaku PHBS dimanapun berada ya, demi mendapatkan tubuh yang sehat dan lingkungan yang sehat tentunya. Oh ya, tadi kan Bu Fitri menyinggung dengan etika batuk. Nah,
etika batuk sendiri itu seperti apa? Sobat Kelon ini semuanya biar tahu, Bu. Ternyata Oke. bukan hanya kita aja yang beretika, ternyata batuk juga punya etika. Betul sekali, Sobat Kelon semua, bahwa kebiasaan di masyarakat kita ketika kita batuk bersin kayak gitu ya, biasanya kita menggunakan tangan untuk menutup gitu ya. Menggunakan telapak Kayak gitu ya. tangan, ya. Telapak tangan kita ada di depan, kemudian Batuk. kebiasaan buruknya lagi ketika kita setelah bersin menggunakan telapak tangan, kita nggak cuci tangan. Lupa. Ya, habis itu kita ketemu saudara, ketemu teman salaman. Nah, kita Ya. berbagi kuman di situ ya. Nah, jadi batuk ada etikanya juga. Jadi biar kita tidak berbagi kuman itu tadi ya, berbagi virus kayak gitu. Jadi etika batuk yang pertama, kita bisa menggunakan lengan dalam. Ketika Lengan kita dalam. batuk atau bersin, kita Oh, bisa sebelah sini ya. Sini ya, Yang sebelah dalam. sini. Nah, Siku. ya, Oh, lengan sini sini. ya. Ya. Jadi kan tidak mungkin orang megang-megang lengan Betul. dalam kita gitu kan ya. Nah, ketika kita batuk atau bersinan, kebetulan kita nggak bawa tisu tangan. kayak gitu atau nggak bawa sapu tangan, kita bisa menggunakan lengan dalam kita seperti ini. Oh, sebelah sini. Yang Kelon pertama. bisa lihat jelas ya. Ya. Bu Fitri untuk Kemudian, mempraktekkan etika batuk. Yang kedua, kalau misalnya kita bawa tisu tuh, boleh kita pakai tisu, kemudian begini nih, atau menggunakan sapu tangan. Kalau pakai tisu, setelahnya tisunya udah bisa dibuang. Oh, ya. Tapi tetap jangan lupa, tetap harus cuci tangan pakai sabun kayak gitu untuk TPS. menghilangkan kuman-kuman yang menempel di tangan kita gitu. Jadi aman gitu ya. Jangan dibiasakan lagi kita batuk bersin hanya menggunakan Telapak tangan tangan saja saja. dan lupa cuci tangan. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi menggunakan lengan dalam untuk menutupi ya etika batuknya. Jangan lupa dipraktekkan Sobat Kelon semuanya yang ada di rumah. Kalau batuk bersin juga boleh ya Iya. dipakai untuk etika batuk. Batuk dan bersin menggunakan ditutupi dengan lengan dalam atas ya, supaya tidak berbagi kuman dan penyakit. Jangan menggunakan telapak tangan dan jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun. Lalu Bu Fitri lagi, apa yang harus kita lakukan apabila ada kerabat dekat atau dalam satu keluarga ya, ada yang menderita TBC? Menderita TBC atau Mengalami gejala. Oke. Gejala dulu ini. Oke, Sobat Kelon, untuk kita misalnya ada kerabat atau tetangga atau bahkan keluarga kayak gitu ya, yang mengalami gejala yang mengarah ke TB gitu. Misalnya Pak, ada yang batuk berdahak lama kayak gitu, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan ada dengan doa. Ya. Ya, doa dalam Nah. tanda petik. Bukan hanya mendoakan setelah sholat, sudah doa loh, tak doain biar Ada dia doa yang sembuh lain. gitu ya. Nah, doa di sini dampingi kerabat keluarga dengan gejala yang mengarah ke TB itu untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk periksa, gitu ya Dok ya. Jadi untuk memastikan nih, dia batuknya itu batuk biasa atau batuk TB gitu kan, harus diperiksa itu ke Fasiankes. Nah, O-nya obati segera ketika seseorang itu sudah terdiagnosa TB. Nah, setelah diperiksa, oh ternyata dia memang betul tuh TB. Berarti obati segera biar tidak berbagi berbagi penyakit ya kalau tidak segera diobati. Kemudian A-nya awasi pengobatan sampai sembuh, karena memang aturannya pengobatan TB itu kan lama ya, sama 6 bulan. Kadang orangnya itu bosan gitu, atau ketika pengobatan baru 1 bulan selesai dia sudah merasa sembuh, kemudian dia berhenti. Ada yang seperti itu. Makanya kita harus mengawasi pengobatannya sampai benar-benar sembuh, sampai benar-benar selesai, tidak putus di tengah jalan. Ini pengobatan selama berapa tadi? 6 bulan. Dan tidak boleh putus ya. Bu? Iya. Ya, kalau putus saya sakit lagi. Nah, pertanyaan ini nih, yang pengobatan juga. Kalau misalkan penderita TBC, kan harus terus-menerus tuh ya 6 bulan pengobatan. Apabila satu hari nih lupa ternyata minum obatnya, namanya manusia ya, tempatnya salah dan lupa. Nah, lupa minum obat dalam 1 hari,
dan dia ingat di pagi harinya, waduh saya lupa kemarin belum minum obat. Itu apa yang harus dilakukan oleh penderita TBC tersebut? Oke, kalau pasien lupa 1 hari tidak minum obat, tidak masalah ya. Jadi kita bisa lanjut pengobatan. Untuk hari berikutnya tetap minum obat sesuai dosis yang dianjurkan. Gitu. Baik, tetap melanjutkan. Iya, betul. Enggak terus putus langsung dibalikan ke awal gitu enggak? Oh, enggak. Kalau baru 1 hari bisa langsung. Tapi kalau 1 bulan? 1 bulan masih Kembali bisa. ke- oh, masih Tapi kalau bisa. misalnya 2 bulan, sekarang aturan yang terbaru itu ada 2 bulan. Ketika 2 bulan tidak minum obat, itu sudah masuk di putus obat ya. Nah, itu yang harus mengulang. Berarti Itu mengulang jadi dari mengulang. titik awal. Iya, otomatis mengulang dari awal dan di TCM ulang. Di tes ulang. Iya, di tes dahak ulang. Nah, untuk sobat kolom di rumah semuanya yang punya kerabat atau teman dekat ya yang menderita TBC, didoain. Yang tadi ya di awal, yang pertama didampingi, lalu O-nya obati, dan yang A-nya Awasi. awasi. Nah, yang paling penting A-nya itu ya Bu, Iya, A-nya betul. awasi minum obatnya dan diingatkan untuk jangan lupa minum obat secara teratur setiap harinya sesuai dosis yang diberikan. Lalu pertanyaan lagi nih, tadi pengobatan sudah berapa lamanya? 6 bulan ya untuk pengobatan TBC. Kan TBC ini juga bisa menyerang ke anak-anak ya. Apakah sama antara TBC orang dewasa dengan TBC anak, dokter? Oke, iya. Jadi kalau pada anak-anak ini sebenarnya kita agak lebih susah ya untuk bisa mendeteksinya karena pertama gejalanya ini mirip ya dengan penyakit yang lain ya. Yang kedua pada anak ini kadang tidak khas gitu. Jadi kalau tadi kita tahu di awal gejala TB ada batuk ya, misalnya berdahak, ada darah, demam, sesak nafas dan lain-lain gitu. Kalau pada anak-anak bisa jadi itu gejalanya tidak keluar semua. Oh, Gitu. tanpa gejala Nah. atau gimana dok? Nah, jadi beberapa kasus ya sering itu datang mungkin keluhannya hanya berat badannya kok nggak naik-naik gitu. Ini udah 2 bulan kok nggak naik-naik atau mungkin malah cenderung turun. Nah, bisa jadi hanya itu ya keluhannya gitu. Jadi memang kalau pada anak tidak terlalu khas ya, tidak spesifik, tidak segampang seperti pada orang dewasa. Tetapi yang jelas yang pasti adalah karakteristik dari gejala TB itu sendiri yang pasti bersifat lama ya, tadi lebih dari 2 minggu dan tidak sembuh ya dengan pengobatan atau obat standar gitu. Jadi kalau pada anak-anak memang harus lebih diperhatikan lagi karena tadi ya gejalanya tidak terlalu khas atau spesifik kalau pada anak. Jadi yang dilihat berat badannya ya, karena memang anak berat badannya setiap bulan harus ada peningkatan. Betul, iya. Jadi dilihat untuk sobat kolon yang di rumah yang punya bayi atau balita, biasanya naiknya nggak naik berapa bulan dong? 2 bulan. 2 bulan. Selama 2 bulan berturut-turut anak itu tidak naik BB-nya, perlu diwaspadai adanya TBC ini ya dok ya. Bisa jadi ya. Ya, jadi segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk Puskesmas Kalikajar 1. Nanti ketemunya dengan Fitri, program TV kita. Iya. Jadi jangan takut untuk periksa gitu ya. Iya. Jadi lebih cepat tertangani dan dengan tenaga kesehatan juga yang profesional juga. Lalu tadi gejalanya tidak ada yang khas ya untuk yang anak. Lalu Bu Fitri, lagi program TV kita, penderita TBC yang menjalani pengobatan dalam jangka waktu tertentu, itu apakah akan ada pemeriksaan lebih lanjut atau menunggu selesai pengobatan baru diperiksa? Oke. Jadi beda perlakuan antara TB BTA positif dengan TB ekstra paru atau TB BTA negatif ronsen positif gitu ya dok ya. Klasifikasinya. Jadi untuk penderita TB BTA positif akan ada pemeriksaan ulang dahak pada bulan kedua, bulan kelima dan akhir pengobatan.
Nah, biasanya kita akan mengambil sampelnya 1 minggu sebelum selesai bulan kedua, 1 minggu sebelum selesai bulan kelima, dan 1 minggu sebelum selesai pengobatan. Itu khusus untuk TB BTA positif. Tapi untuk TB ronsen positif, kemudian TB ekstra paru, kita hanya akan melihat dari ketaatan dan kepatuhan mereka minum obat, kemudian dari adanya perbaikan klinis. Tidak ada pengulangan foto torak, gitu ya, atau juga tidak ada pengulangan uji tuberkulin seperti itu. Jadi kalau yang TB BTA positif itu dengan pemeriksaan dahak ulang bulan kedua, kelima, dan akhir pengobatan, tapi untuk yang lain tidak ada. Jadi kita hanya melihat dari perbaikan klinis seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Fitri dan Dokter Saskia. Jangan lupa Sobat Kolon untuk menuliskan pertanyaan ya yang ada di kolom komentar. Setelah ini akan kita masuk sesi Q&A. Sebelum masuk sesi pertanyaan, saya tanya ke Bu Fitri, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kalikajar 1, apakah ada kegiatan inovasi dari Puskesmas Kalikajar 1? Oke, terima kasih Sobat Kolon yang berbahagia. Jadi, dalam rangka ikut berpartisipasi aktif untuk eliminasi TB itu di tahun 2030 ya. Puskesmas Kalikajar punya kegiatan inovasi yang namanya YouTuber. YouTuber. Ya, yuk tangani tuberkulosis. Nah, di sini kegiatan yuk tangani tuberkulosis. Ya, jadi kegiatan-kegiatan di YouTuber ini lebih ke pemberdayaan masyarakat gitu dok. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan yang langsung turun. Ya, kalau dulu kita kegiatannya pasif gitu ya, penanganan TB, penanggulangan TB di puskesmas dulu kegiatannya pasif, hanya menunggu di pelayanan kesehatan, menunggu di puskesmas, menunggu pasien datang, memeriksakan, kemudian pengobatan. Tapi untuk kegiatan kali ini kita ada 2 macam, pasif dan aktif. Pasif kita tetap melaksanakan seperti biasa, kita menunggu pasien datang. Yang aktif kita turun langsung ke masyarakat. Nah, ada beberapa program yang kita jalankan. Yang pertama, optimalisasi upaya promotif. Nah, di sini kita mengadakan kegiatan penyuluhan tentang TB itu tidak hanya di masyarakat saja, tapi juga di keluarga, dan di masyarakatnya pun kita tidak hanya sebatas di perangkat desa, kader kayak gitu, mereka udah biasa, tapi kita lebih ke masyarakat langsung. Kita bisa mengadakan penyuluhan sampai di tingkat RT dok. Nah, jadi kalau misalnya dari Sobat Kolon kayak gitu ya, misalnya ada tuh tetangga yang kok ada gejala seperti mengarah ke TB, tapi kadang kita kan nggak enak dia ngomong gitu ya, gejala kamu kok ngarah ke TB gitu, karena nggak enak. Maka monggo bisa menghubungi Puskesmas Kalikajar 1, bisa minta pemateri dari kita untuk menyampaikan materi tentang TB. Jadi kita membuka peluang, tapi untuk yang wilayah Puskesmas Kalikajar 1 tentunya ya. Jadi monggo, tingkat RT pun tidak masalah, gratis. Di garis bawah ya, gratis. Jadi kita insya Allah akan datang selama jadwalnya tidak bersamaan dengan kegiatan yang lain. Kemudian selain dengan optimalisasi upaya promotif, kita juga memperluas akses pelayanan. Nah, kita di Puskesmas Kalikajar 1 sudah membuka klinik ISPA dan DOTS. Nah, ini klinik khusus untuk pasien-pasien dengan gejala paru ya dok ya, yang mengarah ke paru. Jadi jangan heran kalau ketika panjenengan datang ke Puskesmas Kalikajar 1, di pendaftaran sudah ditanya ada batuk apa enggak kayak gitu. Karena nanti ketika ada batuk, walaupun sebenarnya datang untuk periksa gatal, itu akan diarahkan ke klinik ISPA, ke poli ISPA kayak gitu, untuk mengurangi risiko penularan gitu. Kemudian selain itu juga kita mengadakan kunjungan rumah, ya, kunjungan rumah TB. Nah, kemudian kegiatan yang ketiga mengoptimalkan PMO, pengawas menelan obat. Jadi semua pasien TB di Puskesmas Kalikajar yang datang ke Puskesmas biasanya kan ditanya tinggal bersama siapa dan lain sebagainya.
Karena kita akan meminta salah satu dari anggota keluarga itu menjadi PMO, ya, untuk mengawasi pasien itu minum obat. Nah, kita juga sebenarnya bisa menggunakan kader sih, tapi kalau di keluarga sendiri bisa, maka kita akan menggunakan keluarga untuk menjadi PMO. Kemudian kegiatan yang keempat, mengaktifkan kader. Nah, jadi kita punya 49 kader TB. Ya, yang tersebar di semua desa. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi selain kader TB Puskesmas, kita juga dibantu kader TB dari MSI, Mentari Sehat Indonesia. Juga kita ada penjangkau TB dari Dinas Kesehatan Dok yang membantu kita. Kegiatan yang dilaksanakan oleh kader-kader TB itu yang pertama screening awal dari suspek TB, dari terduga TB. Kemudian kegiatan yang kedua ada investigasi kontak. Investigasi kontak ketika ada TB yang pengobatan di sini, apalagi dia BTA positif, maka kader akan segera bergerak. Dia datangi ke rumah penderita itu, ditanyakan kontaknya, kemudian dicek dah untuk orang-orang yang bergejala, baik itu yang kontak serumah maupun tetangga, kanan, kiri, depan, belakang, kayak gitu. Kader juga ada pendampingan untuk pengobatan. Jadi kader juga dimanfaatkan oleh pasien sebagai tempat mencari informasi juga, seperti itu. Kemudian yang kelima, kerjasama lintas sektor yang baik. Nah, di sini lebih ke penanggulangan TB-nya. Jadi kader-kader itu ber-SK. Ya, kadernya di SK kan itu kader TB di Puskesmas Kalikajar 1, seperti itu. Ya, ternyata banyak sekali kegiatan YouTuber ini demi eliminasi TBC di tahun 2030. Semoga membuahkan hasil yang maksimal, yang memuaskan sesuai harapan. Jadi sudah tidak ada TBC, ya, tuberkulosis. Si Miko ini sudah tidak ada ya. Mycobacterium tuberculosis. Ya, terima kasih Dokter Saskia dan Bu Fitri yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, sehingga Sobat Kelon sudah tahu informasi-informasi ya, TBC dari mulai gejala, penyebab dan pencegahan, pengobatan, semuanya jadi tahu ya sekarang ya. Jadi bisa lebih waspada terhadap TBC ini. Sekarang masuk sesi Q&A atau sesi pertanyaan. Iya. Jadi nanti ada pertanyaan masuk dari Sobat Kelon, bisa dijawab oleh Bu Fitri atau Dokter Saskia. Ada pertanyaan masuk dari Ed Indah. Adakah efek samping obat TB karena diminumnya kan dalam jangka waktu yang lama, seperti itu? Mungkin dari dokter atau Bu Fitri? Bebas. Yang penting jangan rebutan. Karena bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan. Ya. Apa mau sweet dulu? Monggo. Oh iya. Oke. Iya, jadi efek samping obat TB ada ya, walaupun memang tidak semua orang akan mengalami efek samping itu ya. Gitu. Jadi apa aja? Yang pertama ya, kalau yang paling seringnya itu adalah dari pipisnya ya. Pipisnya akan berwarna kemerahan, tapi warna merah ini bukan karena darah ya, tapi karena memang efek samping dari obat TB ya. Kemudian yang lain yang juga cukup sering adalah kesemutan ya, atau rasa kebas ya, baal di bagian tangan ya, bagian kaki. Ada juga beberapa kasus ya yang mengalami gangguan dari penglihatan ya, pendengaran dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali memang. Nah, sebenarnya untuk efek samping ini tadi bisa mulai dari yang ringan ya sampai yang berat ya. Untuk efek samping yang masih ringan tadi misal nyeri otot, nyeri sendi ya, itu masih kita bisa obati ya, kita berikan anti nyeri atau anti radang ya. Kemudian untuk yang tadi ada kesemutan, kebas, bisa kita obati juga dengan pemberian vitamin C ya. Tetapi yang perlu diwaspadai atau diperhatikan adalah efek samping yang berat ya. Misal jadi ada sesak nafas ya, kemudian matanya atau kulitnya jadi warnanya kok menguning gitu, kemudian mulai ada tadi gangguan pendengaran, gangguan penglihatan
Nah, ini perlu diperiksakan gitu. Jadi kalau ada efek samping yang berat seperti yang tadi ya contohnya sudah disebutkan, itu monggo silakan bisa diperiksakan untuk bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Iya. Jadi sudah terjawab oleh Dokter Saskia ya untuk tadi pertanyaan dari Indah tentang efek samping dari pengobatan TB karena lama ya. Kalau orang awam kan takut ya minum obat terlalu lama seperti itu, nanti efeknya banyak yang takut ke ginjal seperti itu ya dok ya. Kalau orang awam seperti itu. Jadi bisa terjawab dari Dokter Saskia, ada efek samping namun bisa tertangani ya. Betul. Bisa terobati. Ada lagi pertanyaan masuk dari Sobat Kelon dari @idea. Boleh nggak mengundang YouTubers Puskesmas Kalikajar 1 ke desa? Oh, boleh banget. Jangan malu-malu. Jangan khawatir. Jadi kami terbuka untuk semua masyarakat. Saya sampaikan seperti tadi yang saya sampaikan ya, sampai ke tingkat RT pun kita siap gitu ya. Jadi kami malah lebih senang kalau ada masyarakat yang aktif kayak gitu, minta nih ada penyuluhan. Iya. Ada bahkan sekaligus nanti kita screening sekalian di desa gitu. Boleh monggo bisa menghubungi ke WA-nya Puskesmas bisa. Puskesmas atau ke WA-nya Bu Bidan Pembina gitu Wilayah ya. juga bisa Boleh. ya. Lewat Bidan Pembina Wilayah juga boleh untuk menyampaikan ke kita. Jadi Iya. kita siap Kita selama siap ya. kegiatannya tidak bersamaan dengan kegiatan yang lain. Insya Allah kita siap datang, bahkan sekaligus kita akan screening. Nah, Gitu ya. bukan hanya penyuluhan saja ya Bu Betul, ya. bukan hanya penyuluhan, tapi kita akan melakukan sekaligus screening. Pemeriksaan gitu ya. Iya betul. Biar Sobat Kelon tahu nih. Iya, iya. Apa itu screening? Iya, pemeriksaan Iya. awal untuk suspek TB, terduga TB kayak gitu. Ya, kita nanti akan bisa sekaligus mensertakan kader nanti. Kita kan punya kader juga di masing-masing dusun, bukan hanya desa, tapi masing-masing dusun Berarti kita bukan ada. lagi desa ya, tapi Betul. masing-masing dusun punya Iya. kader TB Iya. masing-masing. Nah, jadi monggo aja. Boleh langsung dengan kontak. senang hati. Langsung semangat nih yang punya YouTuber. Iya betul. Ya jangan boleh kontak ke WA Puskesmas yang tertera di Instagram kami atau boleh DM di DM IG di Puskesmas Kalikajar Puskesmas_Kalikajar 1 atau bisa menghubungi Bidan Pembina Wilayah untuk meneruskan ke kami. Jadi YouTuber bisa langsung ke desa kalian. Ya. Ada lagi pertanyaan masuk dari Sobat Kelon dan Echius nih. Apakah orang yang tertular dari TB paru bisa sakit TB yang lain, misalkan TB tulang? Oke. Dokter. Iya. Oke, boleh. Jadi tadi pertanyaannya tertular dari TB paru, tetapi kemudian yang Yang dialaminya ke TB tulang. Iya. Oke. Jadi gini, bisa tidak bisa aja ya, karena tadi memang TB yang bisa menular itu adalah TB yang baru ya, karena tadi kita tahu penularannya kan melalui droplet ya, Hujan tadi ya. betul ya. Kemudian efeknya ke orang itu bisa macam-macam, karena tadi ketika bakteri TB-nya sudah masuk ke dalam tubuh, yang diserang bisa kemungkinan banyak ya. Walaupun tadi memang sebagian besarnya paru-paru, tetapi tidak menutup kemungkinan yang diserang adalah organ yang lain gitu. Jadi bisa aja kemudian nanti akhirnya jadi TB kelenjar ya, atau tadi TB tulang ataupun TB yang lain ya. Tetapi ini juga perlu digali, apakah memang apakah memang si TB-nya ini dapatnya dari penularan orang lain saja, atau mungkin dulunya dia sudah pernah juga nih sebenarnya ada bakteri di dalam tubuhnya, tetapi belum menimbulkan gejala, akhirnya baru sekarang gitu dengan manifestasi atau keluhannya tadi di bagian tulang gitu. Jadi bisa aja. Terima kasih dokter sudah menjawab pertanyaan Sobat Kelon. Ada lagi pertanyaan masuk? Rame ternyata. Eka.
Bagaimana bila pengobatan TB tidak sampai selesai? Nah, Siapa nih? Sekali lagi. program TB-nya. Baik, bagaimana jika pengobatan tidak sampai selesai? Jadi pengobatan TB itu harusnya Harusnya selesai. wajib sampai selesai. Jadi kalau misalnya pengobatan tidak selesai, tidak tuntas, kemudian kan bakteri TB-nya itu nggak benar-benar mati kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kemudian dalam jangka waktu yang tidak lama, kemudian dia batuk lagi kayak gitu, ini bisa menimbulkan resisten obat. Resisten itu Gitu, apa? kebal obat. Nah. Nah, jadi dia bisa menjadi pasien TB kebal obat. Kalau misalnya kemarin pengobatan TB yang biasa gitu ya, belum kebal obat nih. Ya. Obat yang diminum paling 2, 3, bisa 4. Tapi kalau untuk TB kebal obat nanti bisa sekali minum obatnya 21 tablet, bisa dibayangkan gitu ya. Dalam sekali Dalam minum ya. sekali minum. Nah, kemudian dari orang yang TB kebal obat ini, kalau dia menularkan ke orang lain, dia juga akan sama, statusnya menjadi TB kebal obat juga. Nah, jadi kenapa ini penting, pengobatan TB itu harus sampai selesai. Seperti itu. Jadi jangan sampai si Miko ini jadi tambah kebal nih. Jadi sudah nggak bisa diobati dengan TB yang biasa gitu ya. Jadi harus sampai selesai. Wajib kalau sampai pengobatan. selesai. Iya. Makanya kenapa tadi harus ada pengawasnya, harus ada yang pendampingnya gitu untuk mengawasi dalam dia minum obat. Seperti itu. Selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain juga ya Betul, Bu ya. betul. Karena si Miko yang keluar itu sudah kebal. Iya. Jadi orang yang tadinya, misalnya orang yang tadinya sehat, tertular si Miko yang kebal ini, dia juga kebal obat Iya, juga. sama. Jadi, Dan dia pengobatannya sama tuh dengan status pengobatan yang TB kebal obat itu. nah, jadi perlu waspada nih, sobat keluar semuanya. Kalau ada kerabat atau keluarga atau teman dekat yang mengalami TBC, penderita TBC harus tetap diawasi pengobatannya sampai selesai, jangan sampai menjadi TB kebal obat. Terima kasih Bu Fitri. Ada pertanyaan masuk lagi Bu. Dari Edbian, apa makanan pantangan untuk penderita TB supaya cepat sembuh? Mungkin ada ya. Ada nggak dok? Nggak ada juga. Nggak ada. Ada atau enggak nih? Enggak ada ya. Nggak ada, bebas ya, bebas. Yang penting tadi sudah disampaikan juga sama Bu Fitri ya, makanannya harus bergizi ya, berbanyak sayur, buah untuk meningkatkan imun, daya tahan tubuh. Karena tadi memang penyakit TB ini kan kaitannya sekali dengan imunitas tubuh. Jadi kalau pantangan nggak ada ya, kecuali makanannya nggak dibagi-bagi. Nggak ada ya. Jadi boleh ya makan. Boleh. Semuanya dimakan gitu boleh. Bagus. Tapi yang tadi ya, yang sehat, yang biar imunnya bagus. Iya. Untuk meningkatkan imun tetap makan makanan yang bergizi. Pertanyaan lagi nih dari Ed Bara. Apa perbedaan TB tulang dan flu tulang? Kembali ke dokter. Ayo, pertanyaan lemparan nih berarti. Dokter. Iya. Oke. Kalau sebenarnya itu kan penyebutan di masyarakat ya, dan memang sebenarnya beda juga sih dari penyebabnya juga sudah berbeda gitu ya. Kalau TB tulang tadi kita tahu kuman Mycobacterium tuberculosis ya, mungkin dari gejala yang dirasakan mungkin akan ada sedikit mirip-mirip lah ya, tetapi kalau misalkan dalam pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan dalam atau dengan biopsi gitu kita sebutnya, itu dari penyebabnya juga sudah berbeda gitu. Jadi dari penyebabnya beda, tetapi mungkin dari gejala itu bisa kurang lebih hampir mirip gitu. Jadi berbeda tapi hampir mirip gitu ya dok. Iya. Penyebabnya juga beda antara Betul. flu tulang dan TB tulang. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bara tadi. Ada pertanyaan lagi Mas? Laris manis. Dari Bestia. Cara mengetahui sakit TB pada anak seperti apa?
Karena anak saya kok sulit naik BB-nya, tapi anaknya aktif, nggak sakit-sakitan. Mohon sarannya dokter. Iya. Oh iya. Monggo dokter Saskia. Diborong ya. Diborong semuanya. Oke, jadi BB-nya gak naik-naik ya, tapi Anaknya aktif, Aktif, tidak ya, sakit-sakitan. tidak berat sakit. Nah, sebenarnya kalau kita bicara berat badan gak naik-naik, ini kan banyak penyebabnya. Salah satunya memang bisa dari gejala TB, tetapi bisa juga karena yang lain ya. Apakah memang dari nutrisi ya yang masuknya itu apakah memang sudah cukup atau tidak gitu ya. Apalagi tadi mungkin kalau untuk anak-anak yang aktivitas terus ya, aktivitas tinggi, itu kan pasti butuh energi juga yang masuk juga harus lebih banyak gitu ya gitu. Jadi harus digali dulu nih, kita tidak bisa mengeneralkan ya semuanya. Wah ini udah naik berat badannya tinggi, udah bisa gitu ya. Harus kita lihat lebih mendalam lagi gitu. Terutama tadi faktor risiko ya dari keluarganya. Kira-kira ada nggak ya? Dulu faktor risiko. Betul. Apakah ada mungkin di keluarga atau tetangga gitu ya, yang ini kayaknya batuk lama kok nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi sambil digali faktor risikonya, ada tidak yang nanti bisa mengarah ke TB gitu. Kalau misalkan dalam keluarga itu bapaknya merokok, apakah bisa menyebabkan anak? Kan tadi faktor risiko juga ada merokok ya Bu yang disebutkan. Nah, apa bisa anak itu menjadi TBC? Oke. Kalau bapaknya merokok, itu kan pengaruh juga ke daya tahan tubuh. Ya, daya tahan tubuh pada orang yang merokok itu lebih rendah imunitasnya, menjadi turun ya. Sehingga tadi berisiko untuk tertular TBC, lebih mudah gitu ya, ibaratnya lebih mudah kena TBC ya. Kalau ternyata memang dari ayahnya sudah menderita TB, otomatis apalagi satu rumah gitu ya, kemungkinan menularkan ke anak itu juga tinggi ya. Namanya juga satu rumah, kontaknya dekat sekali gitu kan ya. Gitu. Ada kemungkinan kalau memang ternyata ayahnya tadi menderita TB. Bisa ya. Oke, terima kasih dokter sudah menjawab pertanyaan seputar TB anak. Jangan lupa untuk sobat kawan semuanya yang misalkan tadi bergabungnya di tengah-tengah atau ketinggalan sampai barusan sesi pertanyaan di materi tidak kebagian, jangan lupa untuk follow IG kami di @puskesmas_kalikajar1 untuk melihat tayangan ulangnya di Reels. Lalu ada juga di YouTube kami di PKM Kalikajar 1 WSB. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu untuk Instagramnya juga jangan lupa follow untuk mendapatkan informasi-informasi up to date seputar kesehatan. Sebelum saya tutup, ada pesan-pesan dari Bu Fitri dan Dokter Saskia untuk sobat keluarga semuanya, terutama sesuai tema kita TBC. Oke, untuk sobat keluarga semua, barangkali di keluarga, tetangga, sebelah gitu ya, atau teman ada yang mengarah ke gejala TB, gejala utama batuk berdahak lebih dari 2 minggu, ada gejala lain seperti demam, berpegang malam hari, penurunan berat badan kayak itu, silahkan bantu dengan doa tadi ya, dampingi, silahkan anjurkan untuk ke Puskesmas Kalikajar 1 untuk bisa memastikan dia TB atau bukan. Kemudian untuk kita gitu ya, kesehatan itu kan dimulai dari diri kita gitu ya. Monggo kita memulai dari sekarang untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan jangan lupa etika batuknya gitu ya Dok ya. Betul. Oke. Membantu Dokter Saskia. Oke. Kalau dari saya mungkin sedikit tambahan pesan khusus bagi penderitanya. Jadi buat sahabat keluarga sana mungkin ya ada yang menderita TB saat ini, jangan jangan takut ya, harus semangat terus. Karena kebetulan saya juga sebenarnya adalah alumni. Saya alumni tapi didik kerja. Gitu. Sekarang aman kok Bu. Iya. Aman kok Bu Fitri ya. Saya aman sekarang. Jadi memang obatnya itu nggak enak. Kalau yang sudah pernah merasakan, obatnya memang tidak enak sekali ya, besar.
minumnya harus tiap hari, setiap minum mungkin beberapa orang ada yang jadi mual gitu ya, dan pasti bosan gitu. Pesan saya adalah tetap semangat ya, harus semangat, dan inilah pentingnya juga dukungan ya, dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar pastinya. Tidak usah malu ya, TB ini bukan hal yang tabu kok, enggak ya, dan bisa kok diobati ya, bisa diobati sampai sembuh, yang penting rutin gitu. Jadi kalau dari saya mungkin pesan untuk para penderita ya, kita sesama. Tapi saya udah alumni juga ya. Oke, terima kasih Bu Fitri dan Dokter Saskia sudah bersedia menjadi narasumber di Kelon Podcast ini. Usai sudah Kelon Podcast pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Sobat Kelon yang mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami, dan jangan lupa follow Instagram kami untuk mengetahui informasi-informasi kesehatan tentunya. Sampai jumpa di bulan depan. Oh iya, bulan depan sudah Ramadan ya. Iya, pastinya Kelon Podcast akan menghadirkan tema yang spesial untuk bulan depan. Jadi nantikan bulan depan kami akan membawakan tema yang menarik dan up to date. Sampai jumpa dan salam sehat.